Yo yo yo, salam damai, salam santai. Kembali dalam monolog santai bersama Hitrewan. Kenapa monolog? Ya, karena cuma saya yang ngomong. Kenapa santai? Karena di take pada saat-saat lowong, saat-saat santai, dan semoga bisa menemani saat-saat santai semua yang mendengar dan mengikuti acara ini. Dan ini masih hadir disponsori oleh Sekolah Alkitab Kalvari Kupang, Oi Design, yang mau desain-desain silakan dihubungi, dan Foni Vanilla Homemade Cake. Salah satu produknya ini Susan. Mak jelek. Kali ini saya masih mau bicara melanjutkan apa yang saya bicarakan di episode sebelumnya dalam tema agamawi atau manusiawi. Jadi kita masih bicara Alkitab nih. Kalau bicara Alkitab, orang-orang yang mengaku cinta Alkitab bukan cuma baca. Harus baca, tapi bukan cuma baca. Tapi harus paham dan melakukannya. Setuju? Baik, agamawi atau manusiawi. Ini sebenarnya konsep ini sendiri tidak secara langsung dimaksudkan oleh teks perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang diangkat oleh Yesus. Sebenarnya yang mau dibicarakan Yesus adalah dia hendak menjelaskan kepada ahli Taurat yang bertanya tentang siapakah sesama manusia dari seseorang. Itu saja sebenarnya. Dan ya memang tidak bisa ditafsirkan lebih dari itu karena ini kan sebuah perumpamaan. Tetapi ada hal-hal yang menunjukkan maksud-maksud tersirat Yesus. Misalnya pemilihan tokoh-tokoh di dalamnya. Ada identitas-identitas yang diangkat. Seperti imam, orang Lewi, orang Samaria. Ini mewakili entitas sosial yang jauh berbeda, bahkan bertolak belakang di zaman itu, di lokus itu, di konteks itu. Yaitu, kaum imam dan orang Lewi adalah para pemegang otoritas kebenaran religius, keagamaan. Mereka itu yang menentukan yang mana yang salah, yang mana yang benar secara keagamaan. Jadi mereka adalah kaum alim ulama, orang terpelajar yang mengerti kitab suci, yang bisa menentukan orang itu berdosa atau tidak, berdosa, masih berdosa atau sudah diampuni. Mereka lah yang menentukan kebenaran. Mereka lah yang melayani masyarakat di bidang keagamaan. Lalu di satu pihak ada satu entitas sosial yang sangat kontras, orang Samaria. Saya sudah singgung di episode sebelumnya, di kesempatan sebelumnya bahwa orang Samaria ini waduh auto kafir. Siapakah mereka? Mereka adalah komunitas masyarakat yang oleh orang Yahudi dianggap najis. Bergaul dengan mereka pun mereka tidak lakukan karena orang-orang ini dianggap berdosa lah, orang-orang yang tidak usah dihitung, apalagi dalam konteks keagamaan. Mereka ini orang-orang yang tidak terhitung sama sekali. Sangat menarik bahwa dalam kesimpulan di cerita perumpamaan yang disampaikan Yesus ini, justru yang menjadi, yang layak disebut sebagai sesama manusia dari orang yang kecelakaan, orang yang dirampok itu adalah si orang Samaria ini. Kenapa bukan yang lain? Nah, itu kan kita bisa saja menafsir bahwa ada maksud-maksud tersirat. Dan bagi saya, Yesus saat itu sementara melakukan kritik sosial yang di kesempatan lain diungkapkan dengan lebih blak-blakan, lebih terbuka. Tapi di kesempatan teks perumpamaan orang Samaria ini disampaikan secara subtle, ada maksud di balik itu. Dan kritiknya tidak tanggung-tanggung kepada mereka yang sebenarnya bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai pemegang otoritas keagamaan. Mereka dikritik oleh Yesus dengan cara yang sangat menohok, yaitu langsung menunjuk bahwa mereka bukan sesama manusia bagi orang yang sementara terluka itu. Jadi di sini kita bisa bayangkan bahwa Yesus sementara menggugat
otoritas-otoritas keagamaan, menggugat para pemegang kunci sorga, menggugat orang-orang yang bisa menentukan baik buruk, lolos tidaknya seseorang, sorga nerakanya seseorang. Nah, karena itu, apakah kritik Yesus ini masih relevan pada zaman kita? Saya pikir ini patut kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana dengan hidup kita, apalagi hamba-hamba Tuhan, apalagi para aktivis gereja? Di mana posisi kita saat ini? Celakalah kita jika kita ada di posisi orang yang sebenarnya aktif dalam pelayanan, bahkan melayani dan punya jabatan pelayanan, tetapi secara langsung kita bukan sesama manusia dari orang-orang yang kita layani. Bahkan kita bukan sesama manusia bagi orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Karena terus terang saja, di zaman ini, saya tidak bicara zaman Yesus, di zaman ini, motivasi untuk melakukan aktivitas pelayanan itu harus terus secara aktif dipertanyakan. Karena kalau di zaman dulu, misalnya di zaman para pionir gereja, kalau saya bicara dalam konteks gereja saya, gereja di mana saya ada melayani itu berarti dalam tanda kutip membuang diri ke ladang Tuhan. Karena ketika seseorang memutuskan untuk melayani, misalnya contoh, papa saya, dia meninggalkan pekerjaannya sebagai guru. Yang lain mungkin meninggalkan keluarganya karena ada penentangan, meninggalkan bisnisnya untuk kemudian terjun pada sesuatu bidang yang seperti tidak ada harapan, tidak ada masa depan, karena harus memulai baru, harus merintis, harus bekerja keras, dan tidak ada jaminan bahwa ada sukses di sana. Itu kan persoalan. Sementara saat ini aktivitas pelayanan sudah dianggap sebagai satu tangga atau serangkaian tangga untuk mencapai kesuksesan jasmani, untuk mencapai sesuatu. Makanya ketika ada wawancara siswa-siswi sekolah kitab, saya selalu bertanya, apa motivasi Anda? Seperti apa bayangan pelayanan Anda ke depan? Dan kalau itu ternyata muluk atau ada sangkut pautnya dengan kepentingan materi, maka saya harus bicara terus terang bahwa alangkah rendahnya cara berpikir kita jika kita mau melayani hanya untuk maksud-maksud yang material, tanpa menafikan bahwa kita memerlukan itu, tapi sebenarnya motivasi terbaik untuk melayani adalah seperti yang ada dilukiskan oleh Yesus ada pada orang Samaria. Apa itu? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena ada passion, karena ada kecintaan, karena ada beban ketika melihat orang yang masih perlu ditolong, ketika melihat orang yang sementara dalam keadaan tidak berdaya. Karena itu orientasi pelayanan kita, aktivitas pelayanan kita, siapapun kita, apapun jabatan kita, harusnya berorientasi pada kebutuhan pelayanan, di mana kita dibutuhkan, bukan di mana kita bisa memperoleh keuntungan, seperti yang dilakukan oleh para imam dan orang Lewi, tanpa bermaksud untuk menjatuhkan posisi mereka, tapi Yesus mengkritik mereka dengan sangat tegas. Satu lagi, kemudian saya juga bisa menarik di balik pemilihan tokoh-tokoh ini, apa yang tersirat di dalamnya. Satu hal lagi, yaitu tentang masalah apa yang disebut dengan legalisme. Jadi orang yang beraktivitas keagamaan, melakukan aktivitasnya secara ritualistik, itu cenderung legalisme. Mereka akan melakukan sesuatu, melayani atau apapun itu, beribadah, berdoa, berpuasa, hanya untuk mendapatkan pembenaran dan keyakinan bahwa dia benar. Ini problem. Kita
saya sering kali mengamati ada begitu banyak orang, ya maaf ya kalau ini kritik ya, tapi ya di dunia sekarang kan bebas, kita bisa saling mengkritik satu sama lain, dan saya juga terbuka untuk dikritik. Ada orang-orang yang misalnya statusnya itu ayat Alkitab setiap hari, ada yang setiap jam, ada yang setiap detik. Tetapi kemudian kehidupannya, cara hidupnya, pola pikirnya tidak menggambarkan itu. Saya misalnya ngobrol dengan istri saya bilang kita perlu berkomitmen bahwa jika kita sementara dalam keadaan yang dalam tanda kutip kurang benar, ada melakukan kesalahan, mungkin pola pikir kita salah, cara kita melakukan sesuatu salah, ya mbok ya apa ya, menahan diri dulu lah untuk melakukan aktivitas religius yang dicitra orang itu baik gitu, padahal kita sementara memendam keburukan di dalam diri. Saya pikir itu berbahaya, karena jangan sampai aktivitas pelayanan kita itu sebenarnya hanya legalisasi dari kebobrokan yang kita simpan di dalam. Itu ujungnya kemunafikan. Jadi ya sampai sejauh itulah saya bisa berbagi tentang kira-kira apa yang tersirat dari maksud pemilihan tokoh-tokoh ini. Sementara untuk orang Samaria, Yesus menyatakan dengan tegas di setiap kalimat yang memuat tentang orang Samaria ini bahwa dia melayani tanpa pamrih, tanpa bermaksud untuk membenarkan dirinya. Nah, ini Yesus yang cerita ya, tanpa bermaksud untuk ada legalisasi terhadap hidupnya, tetapi sungguh-sungguh dia berfokus kepada manusia yang sementara dia tolong. Makanya saya ulangi kembali di bagian 2 ini, bahwa iman itu, kerohanian itu bagi saya, dia harus manusiawi. Dia harus menyentuh manusia, berbaik kepada manusia, berdampak baik kepada manusia. Nggak perlu jauh-jauh dulu, frase yang sering saya ulang-ulang, nggak perlu jauh-jauh ke Afrika sana, ke suami dulu lah, ke istri dulu, ada passion untuk menjadi baik dan berbuat baik pada mereka, pada anak-anak, kepada kakak beradik, kepada saudara bersaudara, kepada orang tua. Dan bagi saya ini penting, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang punya kerohanian yang manusiawi. Seperti kata Yesus, pohon itu dinilai dari buahnya. Dan biarlah kita berbuah dan berdampak. Masalah ritual keagamaan, saya pikir kita sepakat semua bahwa itu harus dilakukan. Sebagai bentuk disiplin, sebagai bentuk devosi, sebagai bentuk peribadatan, ya memang harus ada bentuknya. Kita berdoa, kita berpuasa, kita belajar firman dan sebagainya, tapi janganlah kita berhenti sampai di sana. Kita harus melampaui itu, sehingga ibadah itu tidak menjadi sia-sia, tetapi ibadah itu sungguh-sungguh menjadi berkat. Reinhard Bonnke pernah berkata dalam satu kesempatan, berdoa dan menyanyi memuji Tuhan adalah seperti satu langkah, tetapi kemudian melakukan firman dan berdampak dan menginjil dan menjadi terang adalah langkah berikutnya. Jika kita hanya melakukan yang satu, maka kita akan pincang seperti orang yang berjalan dengan satu kaki, tidak bisa kemana-mana dengan efektif. Jadi kita harus datang ke gereja beribadah, keluar gereja kita harus berbuat, datang lagi ke gereja kita berdoa, keluar gereja kita berbuat, datang lagi ke gereja kita berpuasa, dan segala macam yang mewakili aktivitas keagamaan, lalu ada perbuatan yang nyata, sehingga kita akan berjalan dengan efektif. Itu kata Reinhard Bonnke. Oke, mungkin demikian dulu yang bisa saya sharing. Episode berikutnya saya mau bicara masalah yang lain. Kita akan bicara filsafat, kita bicara teologi, kita bicara olahraga. Sebenarnya saya udah nggak tahan nih bicara olahraga, tapi karena saya pendeta, jadi harus bicara yang Alkitabiah dulu, baru habis itu kita bahas tuntas olahraga. Oke. Salam santai, salam damai, saya lanjut
makan Susan. Peace.